Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rofiku, Ibu guru biologi Madrasah Aliyah Patra Mandiri. Ibu ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Matsama Madrasah Sanawiyah Patra Mandiri. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan visi dan misi serta tata tertib yang ada di Madrasah Sanawiyah Patra Mandiri. Yang pertama itu tentang visi. Nah, visi kita adalah beriman, berilmu, kemudian terampil, berkemasyarakatan dan berorientasi lingkungan. Nah, kemudian misi yang ada di Madrasah Patra Mandiri, yang pertama itu menjalankan ibadah secara konsisten. Artinya apa? Konsisten ini adalah tepat pada waktunya, secara terus menerus, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menjalankan pembelajaran efektif dan kreatif. Artinya pada saat pembelajaran berlangsung, kalian harus berada di dalam kelas selama proses pembelajaran itu berlangsung. Kemudian kalian diminta untuk lebih kreatif lagi untuk mengembangkan proses pembelajaran yang kalian terima. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melihat di layar yang ada di sebelah Ibu ya, biar lebih jelas. Yang ketiga, memerangi buta aksara Al-Quran. Artinya kalian di sini dituntut untuk lebih memahami, lebih mengetahui tentang Al-Quran. Jadi belajarlah dengan baik, belajarlah dengan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan potensi skill atau berkarya. Nah, apabila kalian memiliki potensi tertentu, kalian bisa tuangkan atau kalian bisa kembangkan melalui ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di madrasah kita. Banyak ekskul yang kita punya ya. Nah, kemudian yang kelima adalah menjadikan siswa mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kalian harus memiliki skill, harus menggali potensi kalian lebih dalam lagi, mengembangkan potensi yang kalian miliki agar bisa bersaing terhadap sekolah-sekolah lain. Kemudian yang keenam, menjadikan siswa mampu berkiprah di tengah masyarakat secara baik. Di sini dibutuhkan sosialisasi, kemudian rasa ingin tahu harus tetap dikembangkan agar bisa berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Kemudian memberdayakan lingkungan hijau dan estetis. Di sini sangat penting. Kenapa? Ini adalah salah satu menunjang nama baik sekolah kita. Karena sekolah kita adalah salah satu sekolah yang terpilih sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi diharapkan kepada seluruh siswa untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan tanpa membuang sampah sembarangan, kemudian selalu menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan sekolah. Oke, bisa kalian baca jelas ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata tertib. Nah, ini adalah tata tertib. Ini merupakan poin-poin yang harus kalian pahami, kalian laksanakan, dan jika itu hal yang buruk atau hal yang negatif jangan dilaksanakan. Nah, yang pertama ini adalah hal masuk sekolah. Ini mengenai jadwal kapan kalian masuk, kapan kalian pulang, kemudian bagaimana cara kalian memanfaatkan
membahas atau memanfaatkan cara bagaimana kalian ingin memerlukan bantuan, bisa dengan menghubungi guru piket apabila kalian ingin izin untuk pulang, atau kalian ingin menitipkan surat jika kalian tidak bisa masuk sekolah pada hari itu. Kemudian yang kedua, kewajiban peserta didik. Nah, salah satunya adalah kalian harus bertanggung jawab akan kebersihan, kemudian keamanan, ketertiban sekolah. Ini wajib kalian laksanakan karena kebersihan, keamanan, dan ketertiban itu adalah salah satu cerminan dari madrasah kita, karena bersih itu adalah sebagian dari iman. Kemudian yang ketiga, larangan peserta didik. Nah, larangan peserta didik ini wajib kalian baca, wajib kalian pahami, dan kalian laksanakan. Apa-apa yang tidak diperkenankan dilaksanakan di madrasah kita. Yang pertama, meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. Ini sudah pasti salah. Kenapa? Ketika jam pelajaran berlangsung, maka kalian tetap berada di dalam kelas mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian apabila kalian ingin keluar, mintalah izin kepada guru yang bersangkutan. Misalnya kalian ingin ke toilet ataupun mau kemana, silahkan izin kepada guru yang bersangkutan. Kemudian merokok di dalam dan di luar kelas jangan dilakukan. Ini adalah pelanggaran yang sangat-sangat tidak diperkenankan di sekolah kita. Kemudian membawa obat-obatan terlarang, membawa sajam ataupun benda tumpul yang membahayakan. Kemudian yang berikutnya adalah pakaian. Tentunya ini harus kalian ketahui. Kalau kalian tidak tahu, nanti kalian salah kostum. Tapi ibu rasa ini sudah dibahas pada saat kalian mendaftarkan diri di madrasah. Ini sudah dijelaskan bahwa hari Senin kita menggunakan pakaian apa, hari Selasa pakaian apa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalau hari Minggu bebas, ya. Oke. Begitupun dengan atribut-atribut yang lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang lain yang harus kalian ketahui dari sebagian tata tertib madrasah Sanawiyah Patra Mandiri, ya. Yang pertama, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini diatur oleh sekolah, itu sudah pasti. Kemudian peraturan ini berlaku sejak diumumkan, artinya sejak berdiri. Kemudian yang ketiga, dilarang menghidupkan handphone di waktu jam belajar. Jika hilang, sekolah tidak bertanggung jawab. Kemudian rambut untuk anak putra panjangnya maksimal 3 cm. Nah, untuk poin yang ketiga, sebenarnya handphone itu dilarang untuk dibawa. Karena apa? Karena bisa mengganggu proses pembelajaran berlangsung. Karena ada sebagian siswa yang tidak taat dalam menggunakan handphone. Dia bisa menggunakan handphone pada saat belajar. Nah, itu tidak boleh. Handphone itu boleh dibawa apabila untuk menghubungi orang tua. Misalnya ada keperluan tertentu, misalnya jam pulang tiba-tiba mendadak berubah, misalnya tiba-tiba hari hujan ataupun ada kendala-kendala tertentu, itu bisa menghubungi orang tua. Tetapi ada hal negatif yang tidak bisa ditanggung oleh sekolah. Contohnya kehilangan handphone yang dilakukan oleh diri sendiri.
maka itu tidak ada tanggung jawab dari sekolah, tanggung jawab diri sendiri. Artinya tidak ada pengganti ulang untuk mengganti handphone yang telah hilang. Maka sekolah tidak tahu, tidak ada tanggung jawab dari pihak sekolah. Kemudian hal inilah yang dapat dilakukan sekolah, karena sudah dijelaskan bahwa handphone itu tidak begitu mendukung dan tidak disarankan untuk dibawa ke sekolah. Nah, berikut ini adalah pelanggaran berat yang kalian lakukan pada saat kalian tercatat sebagai siswa di Madrasah Tsanawiyah Patra Mandiri. Yang pertama, alfa 3 hari berturut-turut itu tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh kalian lakukan. Membawa sajam sudah pasti, kemudian merokok di lingkungan sekolah, kemudian minum, apalagi minuman keras, obat terlarang, itu jangan dilakukan di sekolah. Nah, membawa gambar-gambar porno atau HP porno, itulah makanya sekolah melarang kalian membawa handphone. Ditakutkan kalian menggunakan handphone itu hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kalian, malah menjadi hal-hal yang negatif dan bisa berdampak kerugian bagi diri kalian sendiri. Kemudian melakukan perbuatan asusila, mencuri, kemudian menikah atau hamil, itu hal yang